المصائب عامة يا ربي المصطفى خلق مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع وعليه يا ربنا منك صلاة دائمة ثم الصلاة على الذي أصدته بمكان ما يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Baik, para sekalian mari kita sama-sama ikuti pelajaran pada malam hari ini sebagai biasa dipimpin oleh guru kita Ibnu Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Guru Salam Kemuliaan di Barcelona. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang sama-sama malam ini kita bisa hadir kembali di taklim rutin kita. Mudah-mudahan niat taklim kita, niat silaturahim kita atau apapun niat baik kita dicatat menjadi amal saleh. Amin amin. Salawat dan salamnya semoga tercurah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para orang tua, para guru, para haji, bapak ibu rekan sekalian yang saya hormati, wabil khusus dua orang tua kita yaitu para Ustaz Ahmad Zedada, Bapak Haji Ujang Jojo. Mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, RT Arif, Bapak Budi dan orang tua yang lainnya. Tidak bisa saya sebut namanya satu-satu. Mari sama-sama kita sampaikan suratul Fatihah buat guru-guru dan orang tua kita semua, keluarga kita yang telah mendahului kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadahnya dan kita mendapatkan barokahnya. Dan buat keluarga kita yang dalam keadaan sakit, semoga Allah guru mengangkat kesulitan dan penyakitnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi kulli darin radhiyallahu anhu. Al-haditsul khamisah asyara, hadis yang ke-15, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, man seseorang karena yang ada itu orang yu'minu beriman billahi kepada Allah wal yaumil akhir dan hari akhir, falyaqul maka katakanlah khairan yang baik-baik saja, auliyasmut atau dia diam. Kalau nggak ada omongan yang baik mendingan diam. Waman dan orang karena yang ada orang itu yu'minu beriman billahi kepada Allah wal yaumil akhir dan hari akhir, falyukrim jarahu maka muliakanlah akan tetangganya. Waman dan seseorang karena yang ada yu'minu beriman billahi kepada
akhir, fal yukrim maka muliakanlah dhaifahu akan tetangganya. Al hadisu sadis asyara, wallahu a'lam bishawab. Hadirin jamaah rahimakumullah, malam ini kita akan bahas hadis ke-15 dari kitab Arba'in Nawawi atau 10 hadis yang disusun oleh Imam Nawawi, 40 hadis. Ini hadis yang ke-15 ini hadis yang penting banget buat kita dalam kehidupan sehari-hari sebagai patokan. Kita kan mengaku iman nih, gitu ya. Patokan kita benar-benar udah beriman sama Allah apa kagak. Karena emang hadisnya begitu. Di sini dibilang kalau engkau beriman kepada Allah dan hari akhir, ngomong yang baik-baik atau diem. Itu patokan benar itu buat kita. Jadi di sini sampai omongan itu dikaitin sama urusan iman, gitu ya. Jadi omongan yang baik itu kaitannya antara sama iman, omongan yang baik. Maka omongan yang baik itu yang bagaimana, begitu ya. Omongan yang baik itu yang bagaimana? Sebab memang omongan itu berangkat dari lisan kita. Maka memang dosa lisan itu banyak. Dosa lisan itu banyak benar. Yang paling banyak dosa lisannya yang banyak ngomongnya pasti. Makin banyak ngomong, makin punya potensi dosa. Siapa yang banyak ngomongnya? Ya saya nih, ngomong dulu. Tiap malam minggu ngomong, malam Senin ngomong. Lah iya. Mau balik. Kalau semalam dia 3 kali panggilan, waduh ngomong mulu, potensi dosa. Semuanya ada, semuanya ada. Karena memang ini kita pakai tiap hari. Nah, makanya nanti ulama bagi-bagi jenis-jenis perkataan. Ada yang disebut dengan omongan yang mengandung penyakit, madorot, perkataan mudorot. Kalau kata orang dulu tuh mudorot. Mudorot itu nyakitin kita. Di dunia kagak. Contohnya apa? Bohong. Orang bohong mungkin derajatnya di dunia ditinggiin. Ya bohong, kita percaya aja sama dia gitu. Tapi madorotnya entar di sono. Kita kalau kagak bohong, orang kagak percaya kata kita. Kalau gua bohong kata kita nih, saja kagak mau beli sama gua. Kalau gua kagak bohong, aja kagak milih gua begitu. Kagak milih gua, mau kagak mau ada bohong. Itu namanya al-kidb. Kidbun itu bohong. Orang tuh kalau bohong, ini maksudnya omongan yang tidak, yang madorot ya, yang tidak manfaat. Omongan yang tidak manfaat. Orang itu kalau sehari 1 kali bohong, itu malaikat 10 kilo menjauh dari kita. Wiridan dari maghrib sampai subuh. Ada 1 bohongnya. Ya saya bilang cuma-cuma ntar pada malas wiridan, orang kita bohong dulu. Tapi kagak ngampul doa kita. Kenapa? Karena kata malaikat mulut kita bau busuk. Kayak kita sembahyang subuh di samping orang yang kagak gosok gigi. Apa tuh kalau kata orang Sunda mah hor. Terus ini di hidung kita ada kibas dulu. Begini. Puyeng. Makanya baik kita gosok gigi. Jadi kita kagak puyeng di sampingnya. Mana kalau kita diam dulu lagi di situ. Dia mereka kita dulu. Kita mau ngeles-ngeles nggak enak juga ya. Ya udah kita tahan nafas aja dah. Ya itu bau dunia tuh kayak begitu. Belum bau yang kata malaikat busuk. Jadi dosa kita
kita bau, ya doa kita ya kagak ditanggapin sama lain. Itu baru bohong doang. Belum yang lain-lain ini, omongan yang tidak manfaat itu banyak. Ya, diringkas saja nih ya. Yang kedua, ada perkataan itu yang paling bermanfaat, punya faedah. Kata ulama, nggak ada omongan yang paling bermanfaat kecuali baca Quran. Loh kok baca Quran? Quran disebutnya apa? Kalam, omongan Allah ya. Kalau kita lagi baca Quran, ya kita lagi omong-omong sama Allah itu. Mana ada ngomong sama Allah yang tidak manfaat? Manfaat. Ini seminggu udah dapat 4 juz ini kita. Seminggu. Berarti sehari itu ya kira-kira 40 malam. Dapat 4 juz ini yang hadir di mana? Seilah-ilah baca Quran pas sholat doang, ya Fatihah doang yang kita baca itu. Yasin malam Jumat. Begitu. Baca Quran itu perkataan yang paling bermanfaat. Orang baca Quran itu nggak mesti dia ngerti maknanya, biasanya suka hatinya kena, karena memang Quran itu mukjizat. Itu kalau mau dibaca-baca enak begitu, Allah kayak ngerti kagak, ngerti. Pada ngomong Allah begitu, Allah nanti juga kagak. Lagunya enak, padahal itu ayat ngomongin siksa. Itu ayat ngomongin siksa ya. Kita nggak ngerti ini ayat ngomongin nikmat, ngomongin siksa, ngomongin neraka. Kayak pengen neraka. Itu omongan neraka. Begitu. Zikir itu perkataan yang omongan yang paling manfaat. Nasihat kayak begini nih. Ya nasihat enggak, ini mah majelis pengajian yang mau dikongkrongan, yang sifatnya nasihat itu omongan yang paling baik, paling manfaat. Menegur orang itu omongan yang paling manfaat. Kita jangan berpikir begini, jangan berpikir ada orang yang kagak pantas, dia nggak pantas ditegur, semuanya pantas. Ya orang punya salah semua, orang punya lupa ya, punya kagak sengaja. Jadi jangan berpikir ada orang yang kagak pantas ditegur. Enggak, semuanya pantas ditegur kalau dia salah. Makanya tuh kalau dalam peribahasa orang dulu ada namanya tegur sapa. Begitu ya. Habis ditegur tetap dia saling sapa. Itu rumah tangga itu bisa awet sampai sekarang. Ya karena tegur sapa. Karena tegur sapa. Kurang pantas mah, kurang pantas pak, bapak dulu begini, emak itu ya tegur sapa. Itu pahala gede, tegur sapa itu. Cuma nanti kita lihat yang kita tegur siapa. Kalau yang kita tegur bocah umur 3-4 tahun, kagak bakal kesibuk, mau di depan umum juga. Cuman kalau yang kita tegur aki-aki, bisa kagak ngaji besok. Kagak ngaji dia besok. Kalau kita tegur di depan umum, itu namanya merendahkan martabat sesama muslim. Bukan negor kalau depan umum namanya. Nyakitin, merendahkan saudara sendiri. Jangan di depan umum. Kenapa setiap orang itu pantas buat ditegur? Karena Nabi aja ditegur berapa kali di Quran. Ada satu cerita. Nabi itu waktu itu ada orang-orang yang sudah beriman tapi munafik. Nabi mau perang Badar 2. Ini orang munafik, orang beriman yang sudah munafik, yang sudah beriman tapi munafik nemuin Nabi. Ya Rasul, saya mohon izin, kagak bisa ikut perang. Ama Nabi main izinin aja. Ya udah nggak ngapa-ngapain. Langsung ditegur sama Allah. Afallahu anka
idza taniya. Maksudnya gini, kalau orang mau izin kagak ikut perang, maksud Allah mah tanya dulu apa sebabnya. Ya kayak kita kagak masuk kerja kan pasti ditanya sama bos. Sakit, mana surat sakitnya? Kegiatan keluarga atau mendesak segala macam, pasti ditanya sama bos begitu ya. Maksudnya tuh, maksud Allah Nabi harus begitu karena Nabi punya posisi yang paling tinggi. Gak apa-apa, jangan main izin-izinin nanti. Itu artinya apa? Nabi ditegur sama Allah. Pernah teguran Nabi nih. Waktu itu Nabi lagi ada tamu penggede-penggede Quraisy, di antaranya Abu Jahal, Suhail nemuin Nabi. Dia pengen nanya, ini yang dibawa Muhammad apaan sih? Pakai kagak boleh nyembah berhala. Mau nanya tentang ajaran baru yang kau bawa itu apa? Ini kan penting ya. Ini kesempatan buat Nabi ngejelasin Islam itu apa. Baru mau mulai kongkong, ada orang datang nanya, teriak-teriak. Namanya Abdullah bin Umi Maktum. Dia memang buta. Orang buta mah kan kagak mikirin apa-apa, sama kayak orang budak. Dia orang buta mah, dia kagak melihat Nabi lagi sama siapa. Bagaimana sih kalau kita lagi kongko dipotong orang? Pernah ngalamin begitu ya? Lagi kongko serius, diselang orang kan kesel tuh kita. Nabi sempat begitu. Nabi agak kecewa, ditegur langsung nggak mau. Nabi mah kagak boleh begitu. Ayatnya mana? Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Abasa itu orang yang mukanya masam. Abasa, orang yang bermuka masam, wa tawalla, dan orang yang berpaling. Jadi Nabi sempat melengos ngelihat si orang buta itu. Ditegur mau. Orang yang bermuka masam dan melengos, jangan begitu. Anja abul akma, sekalipun yang datang orang buta. Nabi kagak boleh begitu. Orang Nabi mau orang mau. Jadi Nabi nggak boleh. Walaupun tuh yang buta itu kagak bakal kesinggung. Orang kagak melihat Nabi masam, Nabi melengos. Tuh orang buta melihat kagak? Kita ngomel-ngomel orang budak, dia mau ketawa-ketawa aja. Gitu ya. Kita melototin orang buta, ya dia mah santai aja. Tapi ini Nabi, nggak boleh kayak gitu. Ini Nabi. Begitu, itu teguran Allah pada Nabi terkait kejadian dengan Abdullah bin Umi Maktum. Negor, jangan bohong. Terus teguran itu omongan yang manfaat. Tapi begini Bu Pak, negor itu juga biar kata dia salah, ya jangan sampai jujur kan perkataan baik ya. Jangan jujur juga jangan sampai jujur banget kalau ukuran yang kita jujurin sakit hati. Begitu. Misalnya bini kita masak, emang udah dia mau anak camat nggak pernah masak. Anak camat kawin sama orang puluh besar, bapaknya RT kemana? Jadi RT besar sama camat, tinggal di rumah mertua, mau belajar masak nyenengin lagi. Asin bener ini, asin bener ini. Ini jujur apa bagaimana ini? Kalau kita ngomong enak ya, Masya Allah enaknya, kagak nemuin apa masakan begini. Mendingan begitu untuk nyenengin ini. Sama orang lagi pada berantem, itu kita kalau kita bilang ada salam dari dia walaupun dia kagak, dia ngomongin lu mulut, tahu kata dia lu orang baik banget. Kita kesono ngomong begitu lagi, buat ngakurin. Namanya islahul aduwi, ngakurin orang yang lagi berantem. Nggak apa-apa, itu nggak termasuk dosa itu. Jangan jujur yang begitu. Kalau jujur mah hancur itu yang begitu. Rusak. Jangan itu. Jangan salah nempatin. Jangan salah nempatin. Bang Naya cakep apa kagak bang ini pakai kerudungan ini? Emang lu mau pakai
maling lu pakai kerudungan warna begitu. Ya kayaknya lain lu. Jangan bilang sama aja. Bang ngomongnya belum sama aja. Ya sebetulnya sama aja, tapi jangan diomong. Jangan diomong. Jadi di antara omongan yang manfaat dan berpahala itu menegur orang. Terus ada omongan apa namanya? Manfaatnya ada, madorotnya ada. Manfaatnya ada, madorotnya ada. Apa tuh? Muji orang. Kita kalau muji orang, manfaatnya ada, bikin senang saudara kita. Begitu ya. Madorotnya ada. Kadang-kadang yang dipuji bukan palanya doang yang gede. Ini yang dipuji, dia lupa diri. Dia kagak sadar kalau pujian itu semua milik Allah. Makanya kita kalau dipuji ngomong apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah itu kan artinya apa? Alhamdulillah, semua puji. Itu alif lamnya kalau kata santri lil istighfar, semua pujian. Alhamdulillah, semua pujian lillah, cuma punya Allah. Allah memuji dirinya. Pantas ya? Pantas. Allah memuji Nabi Muhammad. Pantas. Allah memuji makhluknya. Makhluk memuji Allah kayak kita nih. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus. Itu pujian. Makhluk memuji makhluk. Kita sesama kita saling puji nih. Boleh, tapi begitu kita dipuji, kita perlu ngomong apa? Alhamdulillah, karena pujian milik Allah. Jangan kita dipuji langsung itu kayak punya kita. Lu mah suara lu enak banget. Wah iya lah, gue ngajinya paham. Makanya gue dipakai kemana-mana. Begitu. Itu seolah-olah pujian punya dia. Padahal kalau kita bilang Alhamdulillah, ya terima kasih Alhamdulillah. Kembalikan pujian itu, kelebihan itu kepada Allah. Kita nggak punya apa-apa masalah. Jadi pujian itu punya Allah. Terus kita yang puji yang nyata-nyata aja. Kalau suaranya kagak bagus jangan dibilang bagus, makanya dia diruduk ya. Mau ke depan mulu. Ya ustadznya juga sih orang suara kagak bagus bilang bagus mulu. Gimana suara saya Bang Haji? Ya suara rumah kagak jelek sih sebetulnya. Kalau dibilang kagak tapi jelek, itu suara berarti jelek apa bagus? Cuman dia kagak mikir, kata dia malah bagus. Kata Bang Haji suara gua bagus, padahal kita bilang suara rumah kagak tapi jelek. Maksudnya jelek, cuman kagak parah. Dia bilang bagus, kita bilang kagak tapi jelek, bagus kan? Kata dia begitu. Jadi kita muji yang memang ada pada diri dia aja. Begitu. Makanya kita jangan ngarepin dipuji, takutnya nggak ada pada diri kita. Terus kita digoda sama setan, seolah-olah kita memang punya itu, padahal kita nggak punya. Begitu ya, itu perkataan manfaatnya ada, madorotnya ada. Itu yang ketiga. Ada perkataan madorot kagak, manfaat juga kagak. Nggak ada manfaatnya, nggak ada madorotnya. Misalnya kita ngomongin pemilihan RT di RW 2, apa manfaatnya? Nggak ada urusan. Nggak ada gunanya. Madorotnya ada kagak? Nggak ada. Udah omongin di kampung kita aja, begitu. Atau misalnya saya dari puncak, ntar abisnya saya cerita puncak, buat apa? Buat yang dengerin, maksudnya manfaatnya apa? Kagak. Madorot juga kagak buat dia. Manfaat kagak, madorot kagak. Nah, orang yang beriman itu yang begitu-begitu kagak dikerjai, walaupun nggak madorot, nggak manfaat. Begitu. Buat apa? Sesuatu yang tidak manfaat diomongin begitu, walaupun tidak ada madorotnya, dia nggak sampai. Bahasanya apa? Buang-buang waktu. Bahasanya buang-buang waktu. Begitu, itu tentang apa namanya, bahwa orang yang perkataannya baik itu maka
dia sama juga imannya mantap. Dan kalau kita memang ngaku beriman, ngomong yang baik-baik aja. Kalau nggak bisa ngomong yang baik, auliyasmut, diem. Udah diem itu lebih. Kan ada orang kalau diem wibawa, begitu ngomong hancur. Jadi wibawanya pas diem ya. Kayaknya kita ngeri ya. Orang pengen tahu juga. Sekali ngomong, lu ketawa semua. Ya ada orang punya wibawa justru di diemnya. Itu mendingan diem. Jadi itu. Ada orang punya wibawa di omongan gitu ya, diem nggak punya wibawa. Ada orang yang diem justru punya wibawa. Begitu ngomong kagak ada wibawanya, acak-acak. Kan acak-acakan omongan ada gitu. Kagak enak. Begitu ya. Gitu. Dan memang lisan itu kata Nabi, salamatul insan fi hifdil lisan. Selamatlah seseorang itu tergantung lisannya. Sama siapa aja. Lisan itu hati-hati tuh. Lagi viral ya. Ya buktinya lagi viral. Jadi lisan itu bisa menghancurkan orang dalam sekejap malah itu lisan itu. Jadi mendingan kita diam. Terus yang kedua, kalau kita ngaku beriman sama Allah, kita ngaku beriman sama hari akhir, fal yukrim jarahu, muliain tetangganya. Di sini nggak dibilang tetangga yang Islam. Di sini nggak dibilang tetangga yang beragama apa, kagak. Tetangga yang mana aja. Siapa aja dia, mau warnanya apa, mau bahasanya bagaimana, mau agamanya bagaimana, mau potongan tuh orang bagaimana. Yang namanya tetangga kudu kita mulia. Wajib. Nabi sampai ngomong begini, hampir saja tetangga itu mau aku jadikan ahli waris. Berarti kan deket banget itu. Kan kalau ahli waris mah kalau bukan nasab karena sebab perkawinan. Lah emang apa dapat waris? Loh, saya mah anaknya karena nasab. Kenapa dapat waris? Lah saya mah bininya atau saya lakinya. Laki adalah ahli waris istri. Kalau istrinya kagak ada dan punya harta, gitu ya. Suami ya ahli waris, istri ahli waris suami kalau suaminya kagak ada dan punya harta. Kampung kita masih banyak yang pada salah itu. Bininya orang Kuningan, lakinya orang Kebun Besar, punya anak kuat, lakinya mati. Begitu. Mau kawin lagi bininya, diusir sama saudaranya. Kata dia begitu. Ini mah punya rumah abang gua, gila abang gua. Istri itu seperempat, hak waris seperempat. Apalagi dia punya anak, dapat. Dia masih boleh tinggal di situ. Kalau lu mau kawin lagi, lu ada rumah abang gua, lah rumah abang gua. Dia ahli waris semua itu, ahli waris suaminya. Kagak ngerti agama itu meri, jadi menyakiti orang lain. Dia ahli waris semua itu. Paling kalau dia kagak punya anak, ya ahli warisnya tetap istrinya dan saudaranya. Saudaranya maka dia jadi ahli warisnya. Kalau abang punya harta, gitu. Gitu ya. Nah, ngomong tetangga nih. Tetangga itu ada 3. Ada tetangga yang paling dekat. Yang paling dekat banget. Siapa itu? Lah bini kita. Itu tetangga yang paling dekat, setiap hari kita berendeng. Itu tetangga yang paling dekat. Muliain tuh. Ya bini kita, ya laki kita. Muliain. Jangan sama orang doang sopan. Sampai halus. Kalau negor orang tuh mbak lewat mau kerja. Berangkat mbak. Ada nggak di sini yang begitu? Ngaji atau orang ini? Ngaji. Apa yang mau pilih? Coba sama bini begitu kaget dia. Enggak woro-woro. Enggak pak. Suami saya lagi kurang hati-hati ya. Itu empok di situ mereka pak. Itu tetangga kita yang
Kalau nggak dimulai makanya dosanya gede. Begitu. Terus ada tetangga yang nempel sama rumah kita. Itu tetangga. Itu derajatnya nomor 2. Baru nomor 3 tetangga yang kata Nabi 40 kiri, 40 kanan, depan, belakang. Itu mah nomor 3. Tapi derajatnya masih tetangga. Kudu kita muliain. Sama tetangga kita berantem mulu, bisa kagak di ACC pinjem ke bank. Nanya banget. Iya. Mau survei, parkir di madrasah, mau ke rumah saya mau minjem nih, ada warung tasa, dia beli rokok, nanya, ibu kenal ini? Iya. Ini, wah, kamu saya juga nggak bayar. Balik lagi ke orang bangku. Aduh, bagaimana ini ya? Ini cuma 50 juta sama dia 3 juta untuk bayar udah 10 tahun. Kagak jadi kita disurvei gara-gara tetangga. Kalau sama tetangga baik, waduh, orang megang pagar kita aja, rumah kayu, di orang ngapain lo? Baik, ya nih. Coba kalau kita jaga, dia nyolong ke pergok pajaman kita, udah tenang aja, aman. Dia kita ngomong kita ya. Ini tetangga kita ngomong kita, habis kita. Ya aman, begitu. Terus kata Nabi atas terima hakul jan. Ente mau tahu nggak? Kata Nabi nih, ente mau tahu nggak hak-hak tetangga itu? Pertama, tetangga itu 1, kalau dia minta tolong wajib ditolong. Apa kayak begitu? Tolong sama kita. Kalau kita bisa, kita tolong. Kita punya, kita bantu. Kedua, kalau tetangga pinjem duit, pinjem. Masa tetangga brengsek semua. Jadi kalau minjem tuh lempengan mulai nyerahinnya ke Allah dulu. Allah dulu disuruh ngulang. Terserah Allah aja dah, lu mau kagak punya, terserah Allah aja. Bagaimana sih lo bawa Allah? Ya begitu. Wajib kita tolong tetangga. Tolong kalau tetangga minjem. Begitu. Ya ukuran kita punya ya, kalau kita kagak punya mau ngapa? Begitu. Kalau zaman dulu, zaman saya masih kecil dah, belum dulu banget lah ya ibaratnya. Masih 30 tahun, 35 tahun yang lalu. Artinya saya usia 9 sampai 10 tahun begitu. Rumah saya di Pong. Depannya cuma campurna. Itu kalau timbang di rumah ada opak doang, nasi mah kagak perlu nungguin masak. Tinggal ngetok dapur campurna doang. Cang, masih ambil, nyenduk dewe. Dulu begitu gara-gara sopak. Iya kalau opak, masa nasi adem ya? Dulu begitu, timbang nasi mah sama tetangga. Makanya benar zaman sekarang berkahnya kurang. Dulu mah mandi nasi langsung di danggang. Ada urusannya kan sekarang bisa sekarang mana sih kagak bisa dibawa kemana-mana jadi dicolok. Kadang kita namu juga mau nambah malu. Kagak bisa digeser-geser. Dan di situ aja begitu. Jadi memang benar ya berkahnya kurang. Yang harta bisa jadi kita lebih banyak. Tapi kalau berkah kan kayaknya orang dulu lebih berkah. Terus kalau tetangga girang kita kudu girang. Si Wono anaknya 3-3-nya diterima di klip. Alhamdulillah. Klip pasti. Emang kesian dia mah bapaknya dari pertama kawin dia mah bapaknya emang agak kejam. Lo bagaimana? Bapaknya agak kejam dari pertama kawin jadi anak pada kerja 3-3 di klip. Alhamdulillah. Oh si Ono anaknya jadi polisi, si Ono anaknya jadi itu kita perlu bersyukur. Jangan julid lah bahasannya. Yang bahasan netizen mah jangan julid. Si Ono anaknya jadi PNS.
paling korupsi. Kurang seneng ya, kurang seneng gitu. Tetangga berhasil tuh kayaknya keganggu. Begitu. Emang tetangga sih, karena kita ngelihat orang sukses tuh tetangga kan yang paling ngelihat. Nah itu kita diuji, kita beriman apa kagak ya. Kayaknya nggak seneng kalau tetangga kita itu lebih aturan rumah gua paling bagus, rumah dia jadinya pak. Tadinya rumah gua paling bagus ini, dia bangun heleng wah, begitu. Istilahnya begitu. Kalau tetangga susah, kita harus menghibur. Namanya takziah, menghibur. Sabar ya bang, sabar ya pok, atau sabar apalah begitu. Cukup begitu kita hibur. Makanya orang kalau susah itu biasanya 3 hari cukup sedihnya. Makanya takziah sunat 3 hari. Orang senang juga 3 hari cukup. Senang dia ketawa, jangan ketawa 3 hari cukup. Jadi kalau tetangga punya musibah, hibur. Tetangga punya nikmat, kita hibur. Itu makna hadisnya begitu. Malah ada lagi dengan tetangga itu. Kalau kita bikin rumah atau bikin apa tinggi umpama, emang lahan udah ada, kita kan pada main atas. Jangan sampai ngalang-ngalangi tetangga kita enggak kena angin gara-gara kita. Kata Nabi itu makna hadisnya begitu. Gitu. Terus jangan masak sesuatu yang mengganggu tetangga. Maksudnya gini, kan kalau dia nyium bau itu keucap sama dia. Ini kan nasi enak amat ini ya. Itu maksudnya mengganggu. Itu wajib bagi tuh. Makanya Nabi kalau Siti Aisyah masak, Siti Aisyah suruh keliling ke tetangga. Keempat bertanya, nyium nggak bau masakan? Kalau nyium harus dibagi, karena ngeganggu bisa jadi pengen. Ngeganggu itu maksudnya bisa jadi pengen. Ya kalau mengganggu yang dimaksud itu kayak misalnya masak sambal goreng kan suka pada bersih segala tangkis begitu ya. Itu mengganggu juga. Makanya kata guru saya itu kalau di Mesir itu kalau masak-masak yang mengganggu didana, jadi tetangga bisa lapor polisi langsung disamperin ke rumah itu. Nggak boleh. Jadi kebiasaan Nabi itu kalau Siti Aisyah masak itu kuahnya disuruh banyakin. Takut tetangga pengen keganggu. Yang nyium itu wajib dikasih. Begitu. Dianterin satu. Ya kayak orang dulu lah begitu ya. Kalau masak apa-apa dianterin paling nggak ya cangnya banyak dianterin. Kalau sekarang nggak ada tradisi begitu. Gila. Kita mulai juga mangkok balik kosong. Ya kalau dulu kita kasih rata, terus isi ada di dalamnya dulu. Malah rata kagak balik. Dia rantang, kata dia, rantang mana kok? Rantang itu.